Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, Shalom, selamat pagi. Selamat bertemu kembali dalam sapaan firman Tuhan hari ini, hari Selasa tanggal 7 Juni tahun 2022. Jangan lewatkan satu hari dari kehidupan kita tanpa bersekutu dengan firman Tuhan. Marilah kita berdoa. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus dan damai sejahtera di Allah Bapa kiranya menyertai saudara-saudara sekalian. Amin. Firman Tuhan tertulis dari kitab Daniel pasal 9 ayat 9. Beginilah firman Tuhan. Pada Tuhan Allah kami ada kesayangan dan keampunan, walaupun kami telah memberontak terhadap Dia. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudara, mengaku dosa merupakan tindakan yang benar di mata Allah. Kalau hal itu dilakukan dengan kesadaran akal budi dan batiniah. Karena itulah Allah akan memberi pengampunan. Tergantung apa kita mau atau tidak mau mengaku dosa dan berbalik kepada Allah dengan hidup kudus. Setelah membaca dan memperhatikan dengan seksama tentang kitab Daniel, di mana dia mengarahkan mukanya kepada Tuhan untuk berdoa dan bermohon. Ia menyadari betapa besarnya kesalahan yang diperbuat oleh bangsa Israel kepada Allah. Itu sebabnya ia berpuasa dengan mengenakan kain ungu dan mengaku dosanya. Selain itu, Daniel juga mewakili bangsanya meminta pengampunan di hadapan Allah. Ia percaya Allah yang maha besar dan dahsyat adalah Allah yang memegang perjanjian terhadap mereka yang mengasihi dan berpegang pada perintahnya. Dalam dua pengakuan dosa, ada kata tunggal dan kata jamak yang dipakai oleh Daniel ketika ia menaikkan dua di hadapan Allah. Kata ganti yang digunakannya bukan hanya aku, tetapi juga kami. Karena itu, pengakuan dosanya bukan hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk bangsanya. Hal itu terlihat dari istilah yang dipakai Daniel, seperti raja-raja kami, pemimpin-pemimpin kami, bapak-bapak kami, dan segenap rakyat kami, kalau kita baca ayat ke-6. Daniel sadar bahwa sebagai bagian sebuah bangsa, ia turut andil dalam tindakan keberdosaan. Dosa yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi adalah mengabaikan perkataan Nabi yang telah memberikan nasihat atas nama Tuhan. Mereka juga melakukan pemberontakan kepada Tuhan. Karena itu Daniel merasa malu dan prihatin atas kebebalan orang Israel. Adalah hal yang wajar apabila Tuhan menghukum mereka di tanah pembuangan sebagai bentuk keadilannya. Saudara-saudara, namun Tuhan tidak bisa menyangkal dirinya sebagai Allah yang penuh kasih meski umat berdosa terhadap Dia. Tuhan tetap sayang dan senantiasa memberi pengampunan. Seperti dalam Mika 7 ayat 19 dikatakan, biarlah Ia kembali menyayangi kita, menghapuskan kesalahan-kesalahan kita, dan melemparkan segala dosa kita ke dalam tubir-tubir laut. Tuhan tahu bahwa kita hanyalah debu dan mudah sekali berbuat dosa. Namun ia tetap menunjukkan kasih-Nya sebagai Bapa yang baik dan sangat mengasihi anak-anaknya. Saudara yang kekasih, demikian juga Paulus menyebutkan dalam Kolose 2 ayat 13 sampai ayat 14. Kamu juga meskipun dahulu mati dalam pelanggaranmu dan oleh karena tidak disunat secara lahiriah, telah dihidupkan Allah bersama-sama dengan Dia, sesudah Ia mengampuni segala pelanggaran kita dengan menghapuskan surat hutang yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita, dan itu ditiadakannya dengan melakukan hal kasih pada kayu salib, dan oleh darah dan pengorbanan Tuhan Yesus Kristus Tuhan kita mendapatkan pengampunan dari segala dosa masa lalu kita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari datanglah kepada-Nya, berserah dan akui segala pelanggaran kepada Tuhan,
dan hanya itulah syarat utama untuk mendapatkan pengampunan, yakni mengaku dosa. Pengakuan itu dilakukan dengan kesadaran dan kerelaan hati dan bukan sekedar formalitas sehari-hari sebagai suatu kebiasaan belaka. Dengan diampuninya dosa kita, maka kita berbahagia karena kita akan ikut ambil bagian dalam kerajaannya, dalam kebahagiaan dan kekekalan. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai saudara-saudara sekalian. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati.